Ini itu bukan saya pamer ya dengan jumlah hutang segini. Apa sih yang harus dipamerin kan dari jumlah hutang segini? Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa ini bukti kalau semua pinjol yang ada di Indonesia ini pada kenyataannya itu aman di Galbay. Nah, yang bikin gak aman itu justru pikiran kita sendiri. Karena yang pertama kita tidak tahu tentang dunia perpinjolan, yang kedua kita bingung apa yang harus kita lakukan, dan yang ketiga tentunya kita panik dong. Nah, dari situlah sehingga kita berpikir kalau semua pinjol legal tidak ada yang aman. Lebih tepatnya semua mengerikan. Padahal faktanya semua pinjol yang ada di Indonesia ini bisa dibilang aman di Galbay. Ya, kamu bisa lihat sendiri ya. Di sini saya Galbay itu sudah lebih dari 1,5 tahun dan totalnya mencapai 21 juta rupiah. Emang ini enggak besar-besar banget ya, maksudnya masih tergolong sangat kecil lah. Tapi kalau ditotalin sama bunga plus dendanya, ini mencapai nih. Kalau saya sendiri di kuning-kuningnya ini di atas nih, dia ini mencapai 53 juta kalau ditotalin sama bunga plus dendanya. Karena bunga plus dendanya itu 33 juta. Jadi, di video kali ini saya akan kasih bukti kepada kalian kalau semua pinjol itu aman di Galbay. Jadi, jangan skip-skip video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu tentang bukti bahwa semua pinjol sebenarnya aman di Galbay. Cuman yang bikin nggak aman itu karena pikiran kita sendiri. Yang pertama, kita selalu menganggap semua ancaman dari pinjol legal itu nyata, itu beneran, itu fakta. Padahal semua ancaman dari pinjol legal itu hoax, itu bohong. Dan hampir 80% nasabah yang Galbay di pinjol legal, mereka ketakutan, cemas, tidak enak tidur karena selalu mendengar teror dari pinjol legal, karena mereka menganggap semua ancaman dari pinjol legal itu nyata, itu beneran, padahal faktanya hoax loh. Makanya banyak di luar sana yang Galbay 1 juta ketakutan, yang Galbay puluhan juta tenang-tenang aja, karena mereka tahu kalau semua ancaman dari pinjol legal itu hoax, itu bohong. Dan kebanyakan nasabah juga berpikir kalau semua pinjol legal itu memiliki desa lapangan. Padahal loh, kalau kamu tahu ya, pinjol yang memiliki desa lapangan itu cuma 10% aja loh dari daftar pinjol legal yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau kamu tidak tahu, kamu bisa simak video saya yang ini. Itu untuk daftar pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Dan untuk pinjol legal yang tidak memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Tapi jangan klik link dulu, jangan tonton itu dulu, selesaikan dulu video ini karena ini sangat penting sekali. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Contoh aja seperti yang saya bilang tadi mengenai desa lapangan. Kebanyakan nasabah berpikir kalau semua pinjol memiliki desa lapangan. Nah, dari situ aja kan bisa disimpulkan, pasti ketika kita Galbay di pinjol yang mayoritasnya aman, kita udah pasti takut, kita udah pasti panik karena berpikirnya mereka memiliki desa lapangan. Padahal kan faktanya itu tidak. Padahal faktanya mereka tidak memiliki desa lapangan. Jadi pentingnya kamu harus tahu tentang dunia perpinjolan atau tentang pinjol-pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan. Dan yang selanjutnya mengenai yang harus kamu lakukan ketika kamu Galbay di pinjol legal. Banyak nasabah pinjaman online ketika diteror mereka diam aja, ketika di spam SMS mereka diam aja. Nah, disinilah sebenarnya termasuk ke satu kesalahan nasabah yang Galbay di pinjol legal. Kenapa? Karena kalau kamu diam aja, kamu tidak melakukan apa-apa, itu sama saja kamu menjatuhkan diri kamu ke jurang secara perlahan. Karena nantinya pasti kamu cemas, pasti kamu tidak tenang, dan pasti kamu ketakutan, diteror oleh pinjol legal, di spam telepon, di spam SMS. Jadi yang harus kamu lakukan yaitu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Saya berjamin setelah kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, kamu akan merasa jauh lebih baik lagi. Dan apakah itu sudah cukup? Tentu tidak. Ada yang penting yang harus kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak melakukan satu hal penting ini, itu percuma saja. Apa? Yaitu menghapus aplikasinya. Kebanyakan nasabah pinjaman online tidak menghapus aplikasinya, padahal aplikasi tersebut merupakan akses DC pinjol untuk mengakses galeri kalian, untuk mengakses email kalian, untuk mengakses kontak-kontak kalian. Sehingga banyak di luar sana seperti data pribadi disebar, kontak-kontak dihubungi itu lewat aplikasinya. Jadi hapus aplikasinya.
Dan untuk yang selanjutnya, ini juga nggak kalah penting loh, tentang pengetahuan kalian ketika galbay dipinjol legal, yaitu resiko terberatnya. Jadi resiko terberat galbay dipinjol legal itu hanya nama kita masuk slik OJK saja. Nah, kalau kamu tahu tentang dunia perpinjolan dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, percayalah, semua pinjol yang kamu lakukan pinjaman itu sebenarnya terasa aman. Karena kamu tidak takut lagi, kamu tidak panik lagi. Karena yang bikin kita takut, yang bikin kita berpikir pinjol itu tidak aman karena pikiran kita sendiri. Ya kamu lihat sendirilah saya. Saya nggak pernah takut. Bukan saya pamer atau apa ya. Maksudnya namanya utang piutang itu wajib dibayar loh. Tapi kalau ekonomi kita sedang turun drastis, ya utamakan lebih kebutuhan ke orang kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Banyak loh yang galbanya lebih parah dari kita, tapi tenang-tenang aja. Nah, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah pinjaman online yang saat ini sedang ketakutan galbay di pinjol legal. Mulai sekarang nggak perlu takut, nggak perlu panik, karena semua pinjol legal pada kenyataannya bisa dibilang aman di galbay. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang dunia perpinjolan, tulis aja pendapatnya di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.